Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dengan Kak Yudi dalam acara sekolah minggu online. Nah, hari ini Kak Yudi akan menemani kalian untuk belajar firman Tuhan. Judulnya hari ini adalah Jesus is my superhero. Wah, Yesus adalah pahlawan superku. Kira-kira kalian punya pahlawan super siapa? Siapa idolanya? Wah, Superman, Batman. Siapa lagi? Spiderman. Siapa lagi? Oh, Iron Man. Ada lagi? Hulk, raksasa hijau. Siapa lagi? Avenger katanya. Dan masih banyak superhero lain yang ada di dunia film ya. Nah, kali ini mau kasih tahu superhero yang ada di dunia film itu yang kalian sukai, mungkin kalian idolakan, posternya dipasang di kamar, terus bajunya dipakai gitu ya. Itu superhero ciptaan manusia. Tidak ada yang sesungguhnya, tidak real, tidak nyata. Kalau kalian buka dalam Alkitab, justru kalian akan menemukan pahlawan-pahlawan yang nyata. Contohnya siapa? Kalau kalian kagum sama Thor, punya palu dari Asgardnya luar biasa. Kalian juga punya tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, namanya Musa. Dia cuma senjatanya tongkat. Dia bisa membelah laut. Dia bisa keluarkan air dari gunung batu. Dia bisa buat air di Mesir itu jadi darah. Tuhan memberi kuasa Musa dalam tongkatnya. Ya. Nah, itu pahlawan beneran ada. Dicatat dalam sejarah. Bukan rekayasa. Siapa lagi? Pahlawannya kecil. Badannya nggak besar, tapi dia bisa mengalahkan raksasa. Dia Daud. Kalau tokoh-tokoh yang kalian kenal seperti Hulk, dia punya kekuatan kalau dia marah. Rata-rata semua punya kekuatan kalau mereka sedang dalam terdesak, marah. Tapi kalau dalam Alkitab itu semua kuasa diberikan oleh Tuhan, bukan dalam keadaan marah, justru dalam keadaan mereka taat sama Tuhan. Ya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang melebihi superhero yang ada dalam dunia film ciptaan manusia. Nah, hari ini Kak Yudi mau bahas tentang satu tokoh superhero, pahlawan di atas dari pahlawan. Dia adalah Yesus Kristus. Kenapa Kak Yudi menyebut dia pahlawan di atas dari pahlawan? Dia superhero-nya dari superhero yang ada di dunia ini. Ya, yang pertama, coba perhatikan. Yesus itu superhero, real superhero, pahlawan super yang nyata. Kenapa? Yang pertama, karena dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Coba lihat gambar ini. Bumi itu sepertinya besar, tapi begitu dibandingkan dengan Jupiter dan planet-planet yang besar lainnya, kalah. Coba dibandingin sama matahari ini. Wow, lebih kalah lagi. Matahari yang kelihatannya besar. Coba lihat gambar berikutnya. Ternyata matahari itu kecil dibanding dengan bintang yang lainnya. Ada lagi ini bintang yang lebih besar lagi. Ada lagi bintang yang lebih besar lagi. Sampai matahari aja gak kelihatan, apalagi bumi. Dan itu yang nyiptain siapa? Yesus, Tuhan. Tuhan betapa besarnya. Dia begitu luar biasa. Makanya dia disebut superhero. Dia ada sebelum dunia dijadikan, dan dia yang menjadikan seluruh isi dunia. Yang kedua, Yesus superhero karena dia adalah penolong yang nyata. Ketika orang-orang mengalami kesusahan, kesulitan, Yesus siap menolong. Banyak cerita-cerita orang dalam Alkitab maupun dalam dunia nyata yang ketika dalam kesulitan, Yesus menolong dia. Dalam bahaya, Yesus menolong dia. Termasuk anak-anak. Mungkin kalian juga pernah ditolong Tuhan. Yang ketiga, dia superhero karena dia bisa menyembuhkan kita. Dia penyembuh. Dia dokter di atas segala dokter. Kak Yudi pernah sakit parah, hampir mati. Tuhan
Yesus sembuhin. Dan Kak Yudi percaya di antara kalian atau mama papa yang menonton pernah juga mengalami mujizat dari Tuhan. Dia real superhero. Terakhir yang keempat, dia juru selamat yang sesungguhnya. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi dia adalah sungguh-sungguh superhero. Ketika nanti dunia hancur atau ketika kamu mengalami mendekati kematian, hanya Yesus yang bisa memberi kepastian. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kamu percaya Yesus, kau jadikan dia superhero-mu, maka kamu dijamin Tuhan. Ketika kamu mati, kamu tidak ketakutan karena dia yang menjemputkan, dia membawa kamu dalam kehidupan yang kekal. Nah, itu tadi adik-adik, kenapa Yesus jadi superhero? Karena yang pertama, dia sudah ada sebelum dunia jadikan, bahkan dia pencipta alam semesta ini. Yang kedua, dia itu penolong. Yang ketiga, dia itu penyembuh. Yang keempat, dia juru selamat kita. Cukup 4 saja. Kalian ingat itu, menandakan bahwa dia sungguh-sungguh pahlawan super. Nah, Kak Yudi mau tutup dengan kisah ini. Kalian dengarkan baik-baik cerita ini ya. Suatu pagi yang cerah, keluarga Lucy sudah siap-siap untuk berangkat ke gereja. Ada mama, papa, ada kakak, ada adik, ada oma juga. Mereka sudah berpakaian rapi dan siap berangkat ke gereja. Tapi di mana Lucy ya? Lucy, buruan, nanti kita terlambat. Si Lucy di kamar sebenarnya sudah berpakaian rapi, tapi dia nggak keluar-keluar. Ya ma, sebentar, aku lagi pakai baju. Wah, Lucy bohong dong. Buruan Lucy, kita sudah mau terlambat nih. Iya pak, kalian duluan dah. Aku nanti nyusul, kan deket ini gerejanya. Nanti aku naik Gojek. Ya udah deh, kita tinggal ya. Akhirnya mama, papa, adik, kakak, dan oma berangkat duluan ke gereja. Setelah mereka pergi, Lucy merasa merdeka. Yes, aku bisa nonton katanya. Aku bisa main. Aku bosan ke gereja katanya. Aku bosan ke gereja, gitu-gitu doang. Aku mau nonton. Mendingan nonton film kartun. Film ini seru nih. Wah, ini film berantem-berantem. Wah, aku senang sekali. Yah, sambil tiduran Lucy nonton TV sambil tiduran. Akhirnya dia ketiduran. Jadi tak lama kemudian di kamar Lucy tiba-tiba ada seorang kakek. Lucy kaget sekali. Kakek, kenapa kamu bisa masuk ke kamarku? Aku mau mengajak Lucy jalan-jalan. Ayo, Lucy mau ikut nggak? Daripada di rumah bosan. Wah, boleh nih. Ayo kak, aku ikut. Mereka berjalan. Si kakek ini ngajak si Lucy keluar rumah. Dan mereka berjalan menuju sebuah tempat yang indah. Di tempat itu banyak bangunan-bangunan rumah yang menyerupai bentuk hati. Wah, Lucy terkagum-kagum. Belum ada rumah yang bentuknya seperti ini. Unik, bagus, lucu katanya. Sampailah mereka tiba di sebuah rumah yang berwarna merah, bentuk hati. Lalu si kakek berkata sama Lucy, Lucy, kamu pengen masuk? Coba masuk deh. Di dalam itu bagus sekali. Lucy akhirnya masuk ke rumah itu adik-adik. Tapi betapa dia terkejut ketika begitu dia masuk. Pintu tertutup. Dia nggak bisa buka pintunya. Dan ternyata rumah yang dari luar begitu bagus, di dalamnya gelap gulita. Bau debu, asin. Aduh, ini rumah dari luar bagus tapi dalamnya
Bau debu, bau kecoa. Adik-adik, Lucy kebingungan, dia mau keluar nggak bisa. Rumah itu bau, pengap. Lucy pengen cepat-cepat keluar. Dia mencoba berjalan dalam kegelapan. Tiba-tiba dia tersandung sesuatu. Aduh, apa ya? Ngapain kamu sandung-sandung aku? Siapa itu adik-adik? Itu ternyata ada makhluk seram, monster. Itu setan ternyata adik-adik. Itu namanya setan pembohong dan penggerutu. Dia ngomel-ngomel, dia marah sama si Lucy. Aku lagi tidur di sini. Ngapain kau ganggu? Ngapain kamu ganggu? Wah, Lucy tambah ketakutan. Dia segera berlari mencari ruangan yang lain untuk segera bisa keluar. Tapi lagi-lagi dia menabrak sesuatu. Kalau jalan lihat-lihat, matanya ditaruh di mana? Itu ada setan berambut api. Dia marah. Ini adalah setan pemarah adik-adik. Setan permusuhan, setan tukang ngelawan, pemberontak. Wah, dia marah. Si Lucy ditabok. Kamu ya? Kalau jalan tidak lihat-lihat. Wah, Lucy tambah ketakutan. Dia lari ke tempat yang lain. Dia cepat-cepat pengen cari pintu untuk keluar. Tapi di sana dia melihat ada setan yang menghalangi dia. Makhluknya menyeramkan. Dia sedang menghambur-hamburkan uang. Dan dia ketawa-ketawa. Ngapain kamu lihat-lihat? Gak suka ya? Aku punya duit banyak. Aku makan sepuasnya. Dan setan itu lagi makan berantakan adik-adik. Lucy tambah serem. Dia berlari lagi. Dia mencoba ke kamar yang lain. Tapi dia kaget ketika di kamar itu melihat ada TV besar. Ada film kesukaan dia. Wow! Lucy buru-buru melompat ke atas sofa dan ingin duduk di sana. Tapi rupanya di atas sofa itu sudah ada seseorang lagi. Dia berteriak. Aduh, kamu ngapain duduk di sini? Ini tempat dudukku. Aku lagi nonton. Dia adalah setan malas, setan penyembah berhala. Setan-setan ini mengerubungi si Lucy. Kalian ngapain ada di sini sih? Aku takut. Kami ada di sini karena kami diundang sama pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumahnya? Kamu lupa, pemilik rumah ini adalah kamu. Hah? Lucy kaget ketika dibilang pemilik rumah itu adalah Lucy. Dan tidak lama sesudah itu terdengar suara berteriak kencang, tertawa terbahak-bahak. Siapa dia? Dia bosnya setan. Dia iblis. Dia sedang duduk di sebuah kursi seperti singgasana. Akulah penguasa rumah ini. Lucy, kamu akan tunduk di bawah kakiku karena aku penguasa rumah ini. Kalian pergi. Kenapa kalian ada di sini? Karena kamu yang mengundang kami setiap hari. Lucy kaget adik-adik. Dia pikir kenapa mereka semua ada di situ. Ternyata mereka bilang Lucy yang mengundangnya. Lucy ketakutan. Dan tak lama kemudian adik-adik ada sebuah pintu terbuka. Lucy buru-buru keluar. Sampai di luar Lucy bertemu dengan kakek itu. Kakek, aku takut. Itu rumah serem sekali. Kata setan-setan itu rumahku. Benar Lucy, itu adalah rumahmu. Itu adalah hatimu, kata si kakek. Wah, Lucy tambah ketakutan. Ternyata selama ini Lucy mengizinkan setan-setan itu masuk ke dalam hatinya. Hatinya jadi hitam. Hatinya dikuasai setan-setan dan iblis. Ada setan pemarah, ada setan serakah, ada setan penggerutu, ada setan malas. Sama persis seperti yang dilakukan Lucy. Lucy ketakutan. Lalu dia bertanya sama kakek itu, kakek, gimana supaya aku bisa selamat? Supaya hatiku itu tidak diisi setan-setan. Si kakek itu menunjukkan sebuah salib. Ada seseorang tergantung di sana.
Dia berkata, itu adalah Yesus. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kamu. Hanya Dia yang bisa menolong kamu, membebaskan kamu dari setan-setan dan iblis itu. Lucy buru-buru berlari ke salib itu, lalu dia menangis di bawah salib. Dia berkata kepada Yesus yang tergantung di sana, "Aku menyesal. Aku mau Engkau ada dalam hatiku, membersihkan hatiku yang penuh dengan dosa dan setan-setan. Aku gak mau iblis jadi penguasa hatiku. Aku mau Tuhan Yesus yang ada dalam hatiku." Adik-adik, gak lama kemudian Yesus turun dan dia berpakaian bercahaya memeluk Lucy dan berkata, "Aku siap tinggal dalam hatimu." Dan tahukah adik-adik, ketika Yesus ada di dalam hati Lucy, Yesus membersihkan hati Lucy. Yesus menyatukan hati Lucy dengan Tuhan lagi. Selama ini sudah terpisah karena ada iblis dalam hatinya. Wah, Lucy terbangun. Ternyata dia hanya mimpi. Wah, untung cuma mimpi. Wah, tapi aku mau bertobat. Lucy segera bersujud dan berdoa. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia berkata mulai hari itu dia mau jadikan Tuhan satu-satunya yang ada dalam hatinya. Jadikan Tuhan superhero-nya, adik-adik. Lucy bersuka cita. Hari itu Lucy sudah menang. Lucy sudah disucikan sama Tuhan dan Lucy menjadi anak Tuhan. Wow, keren ya. Lucy sekarang sudah tahu bahwa hatinya harusnya hanya ada Yesus, bukan yang lain. Nah, seperti Lucy tadi, adik-adik, dia tidak bisa apa-apa ketika dia menghadapi monster-monster dalam hidupnya. Cuma Yesus yang bisa menolong dia. Cuma Yesus yang bisa menolong Lucy. Sama, kamu juga. Ketika monster-monster jahat itu, setan-setan, iblis berkuasa atas hidupmu, cuma Yesus yang bisa menolong. Jangan membuat hidupmu jauh dari Tuhan. Hari ini jadikan Yesus superhero, tidak yang lain. Kalau kau menjadikan superhero yang lain, bukan Yesus, kamu itu seperti ini. Kamu ada jurang di tengah ini yang tidak bisa membuat kamu sampai ke Tuhan. Ya, kalau ini umpamanya ini di sini Tuhan, lalu di sini kamu, lalu ada jurang pemisah, putus. Kamu nggak bisa sampai ke Tuhan. Seperti Lucy tadi, hidupnya penuh dengan dosa, dikuasai iblis. Hatinya yang bertata dalam hatinya adalah iblis. Tetapi kalau Yesus yang bertata dalam hidupmu, maka kamu tidak perlu jauh-jauh memanggil Tuhan, tidak perlu teriak-teriak. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hatimu. Dan kamu bisa panggil dia Abba, ya Bapa. Kenapa? Karena hubunganmu sudah dipulihkan. Sudah dipulihkan. Ya, sudah dipulihkan. Kalau belum, gak bisa nyambung. Tapi karena kamu jadikan Yesus superhero-mu, ya, dia juru selamatmu, dia bisa membawamu pada Tuhan. Kamu bisa ketemu Tuhan. Kamu dijamin hidupmu. Kamu diberkati. Dan ketika kamu mati, kamu dibawa dalam kehidupan yang kekal. Siapa mau terima Yesus? Siapa mau jadikan Yesus superhero dalam hidupnya? Yuk kita berdoa. Angkat tanganmu, taruh tangan kiri di dada. Ikuti KI berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah mendengar firman-Mu. Tidak ada superhero lain, hanya Engkau yang jadi superhero dalam hidupku. Karena Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, biarlah Tuhan menjamah mereka. Ayo adik-adik, ikuti KI berdoa. Tuhan Yesus, aku berikan hatiku untuk Tuhan. Aku undang Tuhan masuk dalam hatiku, jadi superhero, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni setiap dosaku Tuhan. Dan biarlah hari ini namaku tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya
Engkau Tuhan dan Juru Selamatku mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Yudi percaya firman ini memberkati kalian. Jadikan Yesus Juru Selamat, jadikan Yesus superhero. Maka Dia akan memberimu kemenangan demi kemenangan. Dia akan memberimu keselamatan. Dia akan memberimu hidup yang kekal. Dan yang pasti, Dia akan memberkatimu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.